والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. للإمام أبي مزاحم الخقني رضي الله عنه وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma salatu wassalam ala sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'd. Kita lanjutkan penjelasan dari Al-Imam Abu Muzahim Al-Khaqani radhiyallahu anh. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irin as-salihin fid darin ila anqal, sampai pada perkataan beliau, fa'awwalu ilmi dzikri itqanu hifdhihi wa ma'rifatun bil lahni min fika idh yajri. Maka di sini Al-Imam Abu Muzahim Al-Khaqani mengingatkan pada kita sekalian. Sebelumnya beliau menjelaskan bagaimana cara mempelajari Al-Quran. Kemudian menegaskan bahwa ahlul Quran yang hakiki itu seperti apa. Lalu di sini beliau ingin mengatakan apa yang pertama kali mesti kita pelajari. Apa yang pertama kali mesti kita tekuni. Afi sayang, jangan pukul-pukul. Kan lagi belajar, nggak boleh. Lagi belajar harus tenang. Kalau lagi belajar harus apa, Afi? Afi, dengerin, hai. Afi, kalau lagi belajar harus apa? Harus tenang. Harus tenang, ya. Kalau nggak tenang, berarti nggak boleh di dalam. Di luar aja kalau nggak tenang, ya. Gitu, Afi kalau nggak tenang di luar. Kalau mau di dalam harus tenang, oke? Maka berarti ilmu yang pertama kali mesti seorang calon ahlul Quran tekuni itu adalah fa'awwalu ilmi dzikri itqanu hifdhihi. Maka ilmu Al-Quran yang pertama kali fa'awwalu ilmi dzikri. Nah di sini ilmi dzikri, ilmunya az-zikr yang mesti ditekuni, yang mesti dipelajari, yang mesti dikuatkan, yang mesti dikuasai. Juga bisa bermakna ilmu dzikri itu adalah ilmu Al-Quran. Karena az-zikr itu nama lain dari Al-Quran. Maka beliau mengatakan di sini, maka ilmu Al-Quran yang pertama kali mesti dikuasai dan ditekuni adalah itqanu hifdhihi, menguatkan hafalannya. Perhatikan perkataan beliau, menguatkan hafalan, bukan memperbanyak hafalan. Ya walaupun idealnya orang yang belajar Haqqaniyah udah selesai setoran 30 juz, itu idealnya. Kemudian ketika mempelajari ini, oh iya harus diitqonkan, begitu. Itu kalau berbicara ideal. Tapi kan nggak semua orang bisa seperti itu. Apalagi di negeri ini yang sempat kita bahas juga bahwa secara sosial masyarakat tidak mendukung. Nggak mendukung, itu masyarakat kita itu nggak mendukung. Kecuali kalau memang tinggal di lingkungan pondok pesantren yang ketat, ya bisa mungkin ya. Jadi apa faidahnya di sini? Beliau mengatakan itqanu hifdhihi, memutqinkan hafalannya. Mutqin itu apa? Bukan cuma kuat setoran hafal, bukan. Mutqin itu artinya hafalannya benar dan kuat. Bukan cuma hafal, karena banyak orang hafal tapi hafalannya salah semua sebenarnya.
Cuma karena nggak pernah dikoreksi jadi mengira dia benar. Begitu seperti yang sering saya ceritakan. Kadang orang yang menghafal Al-Quran itu nggak bisa membedakan apa yang dia baca ini ho atau ha. Yang dia baca ini ha atau ha. Yang dia baca ini sod, shin atau sin atau tha. Misalnya ketika baca afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, ditanya pakai ha atau pakai kho, bingung dia. Khuliqat pakai ha pakai kho ya. Nah, itu banyak yang seperti itu. Itu banyak sekali yang seperti itu. Kemudian antara shin dengan sin atau sod itu juga masih banyak orang yang kebingungan. Apakah yang mestinya dihafal itu sod atau sin? Begitu. Kenapa? Karena biasanya cukup banyak para penghafal Al-Quran yang ketika setoran itu membaca dengan suara yang agak samar. Maksudnya supaya mirip sod, supaya mirip sin. Di antara sod dengan sin. Karena banyak gak dikoreksi masalah seperti ini ketika setoran. Dan itu realita yang terjadi di tengah-tengah kita. Maka yang pertama kali mesti ditekuni, dikuasai, dikuatkan adalah itqon. Itu artinya apa sebenarnya? Kalau dalam bahasa Indonesia itu itqon itu profesional. Jadi membuat hafalannya itu menjadi profesional. Kuat. Bukan cuma kuat tapi benar. Jadi mutqin itu kuat dan benar. Apa mutqin? Kuat dan benar. Itu yang pertama. Jadi antum yang udah punya hafalan, mau hafalannya 30 juz ataupun juz 30 saja, gak apa-apa. Yang penting yuk kita sama-sama mutqinkan. Sambil terus sedikit-sedikit nambah. Yang sudah, apalagi yang sudah setoran 30 juz, berarti sedikit demi sedikit memutqinkan. Sekarang misalnya ada target nih. Berarti juz 30 harus mutqin. Dalam waktu 1 atau 2 bulan ke depan wajib mutqin. Mutqinkan juz 30 mudah lah insya Allah. Apalagi sering dengar. Ya. Yang penting diulang-ulang. Kemudian langsung juz 29-nya. Karena biasanya lebih mudah memutqinkan surat-surat yang pendek. Maka juz 29-nya target lagi 1-2 bulan berikutnya juz 29. Setelah itu silakan mau juz 8 atau mau ke juz pertama untuk memutqinkannya. Yang penting ada target. Kita bulan ini mau memutqinkan hafalan yang mana? Jangan sampai nggak ada target sama sekali. Jangan sampai nggak ada target sama sekali. Lalu hafalan kita dilupakan begitu saja. Saya sangat disayangkan. Harus ada target. Dimutqinkan. Dimutqinkan. Caranya bagaimana? Caranya dengan membaca berulang-ulang. Terus dibaca, terus dibaca, terus dibaca, terus dibaca. Begitu. Setelah kita berusaha, ini bukan proses yang harus bergantian, bisa berjalan beriringan di sini. Makanya beliau mengatakan wa ma'rifatun billahni min fika idh yajri. Oh, salah irama saya. Wa ma'rifatun billahni min fika idh yajri. Wa ma'rifatun billahni, dan artinya kedua proses ini bisa berjalan berdampingan, bersamaan. Sambil memutqinkan hafalan, kata beliau, jangan lupa juga untuk memahami permasalahan, memahami persoalan lahan. Min fika, yang bisa jadi keluar dari mulutmu idh yajri, ketika engkau membaca Al-Quran. Ketika dia mengalir. Lahan itu apa? Lahan itu apa? Lahan. Kesalahan apa lahan? Kesalahan dalam membaca Al-Quran. Baik, jadi dua di sini yang harus kita tekuni. Yang pertama apa? Memutqinkan hafalan. Yang kedua, memahami, menguasai persoalan lahan. Dan hati-hati ya. Kenapa kemudian memutqinkan hafalan itu menjadi penting? Karena yang namanya hafalan, kalau dilupakan, hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukum melupakan hafalan itu apa? Dosanya apa? Dosa makruh atau gimana hukumnya? Dosa besar, kabair. Kabair. Ya, begitu.
Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, ma min ahadin ta'alamal Qur'ana tsumma nasiyahu illa bidzambi ahdatsah. Dari kata beliau, kalau misalnya ada orang yang sudah menghafal Al-Quran kemudian melupakannya, itu ternyata bisa jadi terjadi karena apa? Karena dosa-dosa yang dilakukannya. Wa nisyanul Qur'ani min a'zamil masaib. Dan melupakan Al-Quran itu termasuk di antara musibah yang sangat besar. Musibah yang sangat besar. Syekhul Islam Zakaria Ansari mengatakan, wa nisyanuhu kabirah. Dan melupakan Al-Quran itu dosa besar. Wa kadza nisyanu syai'in minhu. Demikian pula dosa melupakan sebagian Al-Quran. Sama saja, dosanya dosa besar. Begitu. Bukan berarti nggak boleh ngafal. Ini bukan nakut-nakutin atau nggak boleh ngafal, bukan. Jadi begini, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala pernah berdiskusi dengan bapaknya. Bapaknya bilang, kamu mau nerusin kemana nih? Mau ke ma'had tahfidz atau ke ma'had ilmu syar'i yang umum? Saya Sa'id bilang, saya pengen ngafal Al-Quran, pengen selesai hafalan Al-Quran. Tapi bapaknya ngasih tahu begini, boleh kamu masuk ke ma'had tahfidz, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Siap untuk menjaganya. Maksudnya bagaimana? Kamu siap enggak baca sehari itu sekian juz? Kalau misalnya sebelum siap, maka lebih baik jangan nambah dulu hafalan. Karena khawatirnya malah terlupa. Kenapa? Nambahin hafalan itu sunnah. Nambah hafalan itu sunnah. Tapi jaga hafalan itu wajib. Jangan sampai kita nambah terus tapi nggak dijaga yang udah dihafal. Menambah hafalan itu sunnah. Menjaga hafalan itu wajib. Begitu. Apalagi yang sudah dewasa. Maka tuntutannya bukan sekadar menghafal tapi memahami dan mengamalkan. Makanya kemarin saya bilang bahwa afdolnya menghafal itu anak-anak. Itu silakan, hafalin aja sebanyak-banyaknya anak-anak itu. Bahkan kalau perlu umur 10-11 tahun sudah hafal asyroh misalnya. Itu sangat memungkinkan kalau dikondisikan. Adapun untuk orang dewasa, maka ada yang lebih penting. Apa itu? Memahami rincian ilmu syariat yang bisa membuat dia selamat dalam akidah, ibadah, muamalahnya. Begitu. Makanya para ulama mengatakan, kalau kita belum bisa baca Al-Quran sehari 5 juz, jangan terjun untuk buru-buru menyelesaikan hafalan Quran. Kenapa? Karena siapa yang bacaan hariannya kurang dari 5 juz itu pasti akan lupa. Makanya para ulama mengatakan apa? Man qara'al khams lam yans. Siapa yang rutin baca 5 juz gak akan pernah terlupa. Siapa yang rutin baca 5 juz per hari itu gak akan pernah terlupa. Man qara'al khams lam yans. Begitu. Allahu a'lam. Jadi ini penting ya buat para penghafal Al-Quran, kita semua yang sedikit banyak punya hafalan Quran, pernah menyetorkan hafalan Quran, bahkan mungkin di antara antum sekalian banyak yang sudah menyelesaikan setoran hafalan Al-Quran sebanyak 30 juz, maka berarti bebannya besar. Waktu saya ngisi di Bogor itu ada tuh anak SMA. Dia bilang, Ustaz, saya sudah hafal 30 juz. Tapi saya merasa berat untuk menjaganya. Kenapa? Karena ada tuntutan lain. Apa tuntutannya? Dia harus lulus dengan nilai yang baik, harus kuliah di sini, kuliah di sana, begitu. Saya nanya sama dia, orang tuanya ada nggak di sini? Sayangnya nggak ada waktu itu. Kalau ada orang tuanya, saya mau bilang, jangan maksa para penghafal Al-Quran itu kuliah di tempat umum. Kecuali kalau itu kemampuan dirinya sendiri dan dia sanggup melakukannya. Kenapa? Karena khawatirnya dia belajar kuliah, dia kuliahnya itu di pendidikan yang umum, melupakan hafalannya. Bahkan saya bilang di situ, kalau misalnya ada orang tuanya atau yang bisa menyampaikan ke orang tuanya, sampaikan. Jangan sibukkan anaknya selain dengan aktivitas Al-Quran. Salah sendiri, nyuruh anaknya suruh hafal Quran buru-buru. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya berarti harus dijaga, orang tua harus ikut menjaga. Bagaimana cara orang tua menjaga hafalan anak-anaknya? Ya jangan dikasih beban banyak-banyak. Selain ngafal Quran, menjaganya dan ngajar Al-Quran. Udah. Yang penting itu. Wah nanti kalau nggak kuliah, nggak kerja segala macam. Itu dunia lagi berarti. Berarti nuntut ilmu niatnya dunia. Padahal kita udah jelas. Dalam At-Tibyan, dalam Adabul Alim Ta'alim, yang namanya nuntut ilmu itu bukan untuk dunia. Nuntut ilmu itu supaya kita nggak jahil. Ya, dunia mah gampang insya Allah. Dunia itu mudah. Allah sudah menjanjikan kita.
Begitu. Jadi harusnya nanti kalau misalnya kita memang memiliki anak yang sejak awal sudah ditargetkan harus selesai hafalan Al-Quran, konsekuensinya jaga dong anaknya. Jangan suruh aktivitas ini itu, apalagi hafalan Al-Quran sekadar supaya diterima ke universitas. Karena banyak sekarang orang tua begitu. Suruh anaknya ngafal Quran, kenapa ini anaknya buru-buru lulus hafal Quran sih, pengen buru-buru khatam sih? Supaya bisa masuk universitas tanpa tes katanya. Ya Allah. Buat apa kalau begitu? Anaknya nanti sibuk ngurusin materi-materi umum, lupa ngafal Qur'annya. Sangat disayangkan. Ya kecuali kalau memang sanggup. Tapi jarang yang sanggup. Bukannya tidak ada, saya katakan jarang. Bahkan Syekh Mansuwaid itu harus melepaskan takhosus beliau. Beliau kan di teknik. Dia itu di teknik. Pengen nerusin terus sampai doktor teknik itu. Sampai jadi profesor, sampai jadi tertinggi. Tapi kata gurunya kalau kamu sanggup silakan. Tapi kalau misalnya dengan kuliah di situ hafalanmu terkikis, lama-lama terkikis, lama-lama habis, ya udah ngapain lanjutin kuliah. Begitu. Ya akhirnya beliau harus memilih. Benar kan? Hafalannya terkikis karena harus ngapalin yang lain. Begitu. Dan sudah juga saya ceritakan bahwa orang yang terlalu banyak menghafal sesuatu, itu nanti memorinya penuh. Memori Qur'annya tersingkirkan, harus di-delete. Ketika ada informasi baru, maka memori yang sudah penuh harus mendelete informasi yang lama. Begitu. Misalnya, antum sudah hafal Al-Quran, nggak diulang-ulang, berarti informasinya kan ngendap. Informasinya itu dianggap informasi jadul, informasi lama. Antum dapat informasi baru lagi, maka yang lama itu yang dihapus. Itu sudah sunatullah. Itulah bagaimana cara akal otak bekerja. Begitu. Jadi kalau misalnya kita nggak mau hafalan kita habis, jangan terlalu banyak masukin informasi yang baru. Dan Al-Quran sebagai informasi yang sudah lama dimasukin ke dalam memori, terus diperbaharui. Begitu. Kalau kita terlalu banyak masukin informasi yang baru, apalagi informasi baru yang nggak penting, informasi yang beredar di IG, Facebook, TikTok, itu kan informasi-informasi yang penting kebanyakan. Tapi itu masuk tuh di kepala. Menghapus memori-memori yang lama. Sayang kalau memori yang lama yang dihapus adalah hafalan Al-Quran kita. Untuk membuat memori longgar, ternyata hafalan Al-Quran yang dihapus oleh otak. Sayang sekali. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Baik. Kemudian berikutnya kata beliau adalah memahami persoalan lahan. Apa itu lahan? Lahan itu adalah penyimpangan. Al-mail wal-inhiraf anis shawab. Al-mail wal-inhiraf anis shawab. Bisa dalam bahasa, bisa dalam baca Al-Quran. Ya kalau kita belajar bahasa Arab mah lahan itu artinya penyimpangan dalam bahasa. Lahan itu penyimpangan dalam berbahasa. Seperti misalnya kalau kita ngomong sama laki-laki, min aina anti, nah itu lahan. Min aina anti itu lahan. Atau misalnya, hadhihi kitab, lahan itu. Hadhihi kitab itu lahan. Itu namanya penyimpangan dalam berbahasa. Hadhihi kitab. Begitu. Adapun khusus dalam bab yang kita pelajari hari ini, maka lahan yang dibahas adalah lahan dalam baca Al-Quran. Sebagaimana perkataan Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi dalam Hidayatul Qari, beliau mengatakan wal maqsudu bihi, adapun maksud dengan lahan yang kita bahas di sini huna al-khata'u wal mailu anis sawabi fil qira'ah, yaitu kekeliruan atau penyimpangan dari yang benar ketika membaca Al-Qur'an. Kekeliruan atau penyimpangan saat membaca Al-Qur'an. Berarti lahan itu lawannya apa? Lawannya fasih. Bacaan yang fasih artinya bacaan yang tidak lahan. Kalau bacaannya masih lahan berarti belum fasih. Begitu. Bacaan yang fasih adalah bacaan yang tidak mengandung lahan. Dan bacaan yang masih mengandung lahan artinya bacaan yang belum fasih. Begitu. Jadi kalau kita pengen fasih bagaimana caranya? Caranya adalah hilangkan lahan dalam bacaan kita. Kalau bacaan kita pengen fasih maka hilangkan lahan dalam bacaan kita. Dan kita sudah bahas di dalam Mabadi Ilmu Tajwid
bahwa para ulama terdahulu terbiasa fokus untuk mendidik anak-anak mereka agar tidak lahan dalam berbahasa, ya. Seperti yang telah disebutkan dalam misalnya Mu'jamul Udaba bahwa para muadib di Madinah apa? Masih ingat enggak? Para muadib di Madinah memukul santri yang lahan berapa kali? 6 kali. Tapi kalau salah hafalan sekali. Ini kan berarti lebih kuat. Atau misalnya yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwa apa? Bahwa mereka memukul anak-anak mereka saat ngomong itu lahan. Nah, kalau ngomong aja kemudian para ulama atau para ulama salaf, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in begitu keras, maka apalagi lahan dalam Al-Quran. Maka apalagi lahan dalam Al-Quran. Dan di zaman Nabi tidak ada yang namanya lahan jali. Di zaman Nabi ada lahan khafi. Begitu. Kapan kemudian lahan jali terjadi? Di sini para ulama berbeda pendapat. Imam Abu Amr Adani meriwayatkan ada kisah di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an tentang seorang badui, bukan badui. Bacanya apa? Badui, bukan badui. Kalau badui mah di Banten. Orang Indonesia bacanya badui. Tulisannya B-A-D-U-I, bukan badui, tulisannya ba-dal wawiyah. Badui. Badui. Tulisan Arabnya ba-dal wawiyah, badui. Ya. Bukan badui. Begitu. Maka ini adalah riwayat yang paling tertua yang menceritakan tentang lahan jali. Seorang Arab Badui ingin belajar ke Madinah, pengen belajar Al-Quran. Kemudian diajarkan oleh seorang pemuda Madinah membaca apa? Surah At-Taubah, Al-Bara'ah. Sampai pada ayat Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Kemudian beliau membacanya atau mengajarkannya dengan wa rasulih. Maka Badui ini protes. Loh, ini asli nih, kasrah. Karena beliau pahami i'rab, enggak hafal Al-Quran tapi pahami i'rab. Maka bisa ngoreksi. Tapi pemudanya ngandelin hafalan doang, enggak paham i'rab. Yang saya hafal sih begitu, kasrah. Oh begitu. Ya udah kalau begitu, saya berlepas diri kepada Rasulnya. Wah, kaget pemuda ini. Wah, kok begitu sih? Yang memang maknanya begitu. Kaget pemuda ini, maka kemudian si pemuda ini lapor kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya Amirul Mukminin, ini ada orang Badui memahami Al-Quran seperti ini. Ya kalau dia dibaca kasrah begitu. Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, yang tepat bukan kasrah dibacanya. Yang tepat adalah dhammah. Jadi orang Arab saja kadang enggak paham perbedaan kasrah dengan dhammah begitu. Ya pokoknya mah maknanya itu, saya paham maknanya adalah Allah dan Rasulnya berlepas diri. Tapi cara bacanya enggak paham. Orang Badui paham. Orang Badui paham bahwa kalau dibaca kasrah maknanya bukan seperti itu. Maka Umar bin Khattab ini dibaca dhamma. Maka orang Badui pun langsung mengatakan, oh kalau begitu saya bersama Allah dan Rasulnya berlepas diri kepada orang-orang musyrik. Kemudian Umar bin Khattab keluar menemui orang-orang, ya ayuhan nas, la taqra'ul Qur'an illa ala man alima bil lughah. Kata Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Wahai manusia, jangan setoran Al-Quran kecuali pada orang yang bisa bahasa Arab tuh. Ini sindiran kan buat guru-guru Al-Quran, berarti harus belajar bahasa Arab. Guru-guru Al-Quran harus belajar i'rab. Kenapa? Karena ternyata orang Arab sendiri ada yang gak paham i'rab. Bahkan kemarin baru ada yang posting. Markas Lughatul Arabiyah posting anggota dewan. Saya nggak tahu ini anggota dewan Timur Tengah negara apa. Yang pasti dia ngomong keliru, ya keliru. Di sana apa ya kalimatnya? A'rifu, beliau bilang a'rifu, ana a'rifu. Kalimatnya apa ya? Intinya beliau baca dengan dhammah, dengan waw, karena jamak waktu. Ya katakanlah misalnya muslimun. Ana a'riful muslimun, kan bukan muslimun. A'riful muslimin. Karena mansub. Tapi beliau bacanya itu marfu. Ana a'riful muslimun. Kemudian ada yang protes. Cuma bukan muslimun. Saya lupa kalimatnya apa.
Bukan muslimin, bukan muslimun, muslimin. Gitu. Oh iya, muslimin. Gitu ya. Itu sampai gitu. Jadi orang Arab sendiri memang kadang nggak terlalu memperhatikan i'rab. Padahal artinya bisa beda. Artinya bisa beda. Begitu. Bahkan ada juga tuh perempuan, ya, orang Arab juga, dia rajin banget di YouTube-nya itu ngoreksi pidato-pidato resmi kenegaraan. Pidato-pidato resmi kenegaraan yang banyak salah i'rab. Dan kata beliau, saya sebenarnya nggak nyari-nyari kesalahan. Karena buat yang udah paham bahasa Arab, enggak perlu cari-cari pun udah tahu ada salahnya gitu. Dan mudah-mudahan bisa jadi tempat belajar, kata beliau. Saya enggak ada niat sama sekali buat ngejelek-jelekin, kata dia. Enggak ada niat sama sekali buat nyari-nyari kesalahan. Ini mah saya dengar, banyak salahnya, ya udah, sekalian aja saya koreksi. Orang Arab sendiri ternyata banyak yang enggak paham. Dan itu sudah terjadi di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Berarti ada orang-orang Arab di zaman Sayyidina Umar bin Khattab yang enggak paham Arab. Dan itu juga terjadi pada anaknya Abul Aswad Ad-Du'ali, Abul Aswad atau Al-Khalil, yang berkata kepada ayahnya, Abul Aswad ya, berkata kepada ayahnya apa? Ma ajmalus sama. Ma ajmalus sama. Bapaknya bilang, nujum. Lah, kata anaknya enggak begitu. Saya tuh bukan nanya yang langit paling indah tuh apa, gitu. Enggak nanya itu. Maka kemudian beliau ingin menunjukkan bahwa langit itu cantik banget gitu. Oh, kalau begitu buka mulut banget. Iftahi fiki, buka mulut. Ma ajmalas sama. Itu beda. Ma ajmalas, bukan ma ajmalus sama. Begitu, ya. Jadi seperti itu. Jadi masalah i'rab ini sangat diperhatikan oleh orang-orang Arab sejak dahulu. Maka demikian pula Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an salah i'rab, maka salah makna. Al-Qur'an apabila dibaca dengan salah i'rab, maka salah makna seperti di contoh kasusnya adalah anallah bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Jangan sampai dibaca bari'um minal musyrikin wa rasulih. Begitu. Wallahu taala a'lam. Imam Abu Zaim Al-Haqqani melanjutkan, fakun 'arifan billahni kaima tuzilahu wa ma lilladzi la ya'riful lahna min 'udhri. Fakun, maka jadilah kamu arifan, orang yang arif, bijaksana, cerdik, cerdas, billahni, dalam persoalan lahan. Buat apa harus arif dalam persoalan lahan? Kaima tuzilahu. Supaya apa? Supaya engkau tidak tergelincir di dalamnya. Begitu. Supaya engkau tidak tergelincir di dalamnya. Wa ma lilladzi la ya'riful lahna min udhri, karena orang yang enggak mau tahu. Di sini bukan enggak tahu tapi enggak mau tahu, karena kalau sekedar enggak tahu ya dimaafkan. Begitu ya. Maka siapa saja yang enggak mau tahu persoalan lahan, tidak ada maaf baginya. Dan siapa saja orang yang tidak mau tahu persoalan lahan, maka dia tidak ada uzur. Maka tidak ada uzur bagi orang yang tidak mau tahu. Kenapa tidak mau tahu? Karena kalau orang yang tidak tahu doang mah dimaafkan. Orang yang sekadar tidak tahu maka dimaafkan. Tapi kalau tidak mau tahu maka tidak ada maaf baginya. Dan para ulama ahli qiraat telah membagi lahan menjadi dua. Ada yang disebut dengan lahan jali, ada yang disebut dengan lahan khafi. Eja, lahan ada berapa? Ulama qiraat dan tajwid membagi lahan menjadi berapa? Dua. Lahan apa? Lahan jali itu apa? Kesalahan apa ya lahan jali? Lahan jali dan lahan khafi. Lahan jali itu lahan apa? Lahan khafi itu lahan bahasa. Lahan khafi itu lahan bahasa. Jadi kesalahannya kesalahan dalam bahasa Arab. Itulah lahan jali. Kenapa disebut jali? Jali artinya apa? Terang, jelas. Kenapa disebut terang sama jelas?
Karena orang yang paham bahasa Arab pasti tahu itu lahan. Gitu. Orang yang paham bahasa Arab pasti tahu itu lahan. Makanya disebut jali. Kenapa orang Arab pasti tahu itu lahan? Karena itu lahan bahasa. Kayak kita, kalau dengar orang bule ngomong bahasa Indonesia ada yang salah kita tahu kan? Lahannya jali. Kalau ngomong sehari-hari dimaafkan nggak? Dimaafkan. Kita juga kalau dengar orang bule ngomong ya dimaafin aja. Yang penting paham kan? Tapi kalau baca Al-Quran ya beda. Baca Al-Quran nggak bisa kayak gitu. Begitu. Jadi lahan jali lahan apa? Lahan yang terang. Lahan yang jelas. Kenapa lahan jali disebut lahan jali? Karena bisa diketahui oleh setiap orang yang bisa bahasa Arab. Orang yang paham bahasa Arab pasti tahu lahan jali. Jadi ini lahan dalam bahasa atau lahan dalam i'rab istilahnya. Apa contohnya? Contohnya lahan jali itu ada 3 atau 4. Tergantung kita mau bagi berapa. Yang pertama berkaitan dengan mengubah huruf. Ini pertama. Apa pertama? Mengubah huruf. Atau kalau diringkas cuma 2 sih. Tahrif, tashif atau tahrif. Tashif itu ngubah huruf, tahrif ngubah harokat. Begitu. Contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alam. Alhamd. Hamd itu apa? Hamd itu artinya padam, reda. Itu hamd. Hamd itu nih artinya ya, berkurang, surut, berhenti, reda, tenang, sejuk, mati, padam, itulah hamd. Berarti kalau misalnya kita katakan Alhamdulillah berarti segala kekurangan, segala perhentian, segala kematian, segala keredaan, segala pemadaman itu hanya bagi Allah. Na'udzubillah. Padam hamd itu artinya, mati. Misalnya kita katakan hamadatin nar, api telah menjadi padam. Hamadatin nar, api telah menjadi padam. Begitu. Rabbil alamin. Alam apa artinya alam? Alam itu penyakit, pedih. Alam itu pedih. Alam artinya pedih. Makanya kalau misalnya kita bilang asy'uru bi alamin syadidin fi batni. Oh, saya lagi sakit perut. Alam syadid, sakit perut. Alam itu sakit, pedih, perih. Adzabun alim. Hamzah lam mim itu artinya kepedihan. Al-alamin ya bisa diartikan segala kepedihan. Berarti kalau misalnya kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala kematian, segala kepadaman bagi Allah, Tuhannya berbagai kepedihan. Nauzubillah, parah sekali. Ya. Walaupun ya alamin di sini bisa bermakna kepedihan atau juga bisa bermakna enggak bermakna sama sekali, karena dia dalam bentuk yang tidak dikenal memang dalam bahasa Arab. Tapi kalau alamnya sendiri maknanya adalah maknanya apa? Pedih atau perih. Yang kedua, lahan jali yang kedua apa? Lahan jali yang kedua adalah menambah atau mengurangi huruf. Ini 2. Yang pertama menambah, yang kedua mengurangi. Kalau pertama apa? Mengubah. Ini menambah atau mengurangi. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca iyyaka. Di mana dikuranginya? Kayaknya nggak ada huruf yang berkurang deh. Suka ada yang nanya begitu. Di mana berkurangnya? Tasydid. Kenapa tidak membaca tasydid disebut berkurang? Karena tasydid itu artinya 2 harakat. Karena tasydid itu artinya 2 huruf. 2 huruf tasydid itu. Jadi iyyaka di sini ada ya yang sukun, ada ya yang berharakat. Maka kita baca iyyaka bukan iyyaka. Memangnya apa artinya? Kalau dibaca iyyaka. Iyyaka artinya hanya kepadamu. Iyyaka hanya kepadamu. Iyyaka na'budu. Bentuk kalimat asalnya na'buduka. Cuma kalau na'buduka tidak ada penegasan. Aku menyembahmu. Yang Allah inginkan hanya kepada Allah kita menyembah. Maka dibalik susunannya menjadi iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah. Iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Begitu. Terus emangnya kalau nggak ada tasydid jadinya apa? Nah, al-iya sebagaimana disebutkan dalam tafsir banyak. Al-iya itu artinya dau'us syams.
cahaya matahari. Iya artinya apa? Cahaya matahari. Iya itu artinya cahaya matahari. Dalam sebagian artikel disebutkan lebih detail, dawu syamsi 'inda ghurubiha. Cahaya matahari ketika terbenam. Apa bahasa kerennya? Sunset. Berarti kalau kita terjemahkan, kepada sunsetmu ya Allah, kami menyembah. Kepada sunsetmu ya Allah, kami mohon pertolongan. Ini kan ngeri. Ini ngurangin huruf. Contoh nambah huruf apa? Wa amtarna alaihim matara. Dibaca matar. Matar artinya? Matar artinya hujan. Matar bandara. Wa amtarna alaihim matara, dan kami hujani mereka dengan bandara. Bandara turun dari langit. Berantakan pokoknya. Jadi walaupun itu cuma huruf mad. Loh terus gimana Ustaz? Kalau baca Malik Yaumiddin dengan Malik Yaumiddin, apakah beda maknanya? Jawabannya beda maknanya. Malik memiliki, Malik raja. Tapi kenapa boleh? Karena ada riwayatnya. Jadi kalau ada riwayatnya nggak apa-apa. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum dengan wa arjulikum. Nggak apa-apa kalau ada riwayatnya mah. Uswatun, iswatun, buyut, biyut, nggak masalah. Walaupun beda maknanya nggak masalah. Kalau ada riwayatnya. Kalau nggak ada riwayatnya, jangan sekali-kali. Coba-coba. Quran kok coba-coba. Ya. Jangan coba-coba. Begitu. Atau misalnya mengubah harokat. Apa contohnya mengubah harokat? Siratal ladzina an'amtu. An'amta dibaca an'amtu. An'amta artinya engkau berikan nikmat. An'amtu, aku berikan nikmat. Jalan yang aku berikan nikmat. Ya salah. Berarti kita mengklaim kita yang berikan nikmat. Salah. Begitu. Iyaka dibaca iyaki misalnya. Ini salah, ngehina. Iyaka dibaca iyaki. Gak boleh. Begitu. Ya. Jadi hati-hati. Jangan sampai kemudian kita terjatuh pada lahan jali. Baik mengubah makna atau tidak mengubah makna. Contoh lahan jali gak ubah makna apa? Bismillahirrahmanirrahim. Gak ubah makna. Tapi tetap gak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ngubah makna. Tapi tetap enggak boleh. Jadi lahan jali itu mau ngubah makna, enggak ngubah makna, tidak diperbolehkan. Apa hukumnya lahan jali? Hukumnya haram. Mau ngubah makna, mau tidak ngubah makna. Hukumnya haram. Kalau sengaja haram itu ya. Sebagian perkataan ulama al-Qur'an, ammal lahnul mughayyir, adapun lahan yang mengubah i'rab, apalagi makna, maka faharamun bila khilaf. Maka hukumnya haram tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Haram. Hukumnya haram. Jadi lahan yang merusak, mengubah i'rab itu lahan yang haram. Juga Asy-Syaikh Muhammad Al-Utsaimin mengatakan wa hadzal nau' minal lahni haramun syar'an bittifaqil muslimin. Maka lahan jali itu haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Doktorah Rihab Muhammad Mufid Syaqaqi mengatakan hukmul lahnil jali huwa haramun mutlaqa. Saya kasih garis bawah. Enggak mutlak haramnya ya. Mutlak ini kan secara mutlak tidak. Hukum lahal jali haram kalau sengaja. Maksudnya mutlak di sini apa? Mau ngubah makna, tidak ngubah makna, itu maksud mutlak di sini. Bukan sengaja atau tidak sengaja ya. Jadi kalau nggak sengaja dimaafkan. Jadi di sini mutlak di sini artinya apa? Mengubah makna atau tidak. Mengubah makna atau tidak. Kenapa? Li'annahu taghyirun li alfadil Quran. Karena kalaupun tidak mengubah makna, maka dia mengubah lafaz Al-Quran. Haram. Allati bitaghyiriha yatataharrafu ma'ani, yang dapat merusak maknanya. Wa ammal jahilu, terus gimana kalau belum tahu? Wa ammal jahilu, maka orang yang belum tahu fa'alaihi yata'allam, maka dia harus belajar. Terus gimana kalau nggak sanggup belajar, udah ketuaan? Eja, kenapa di kelas kayak gitu? Main-main. Boleh nggak kalau di kelas main-main? Adabnya gimana kalau di kelas? Main-main boleh nggak? Kalau di kelas main-main boleh nggak adabnya? Ya sayang, jawab. Nggak boleh kan? Oh nggak boleh, udah jangan cemberut. Jangan cemberut.
Wa amma ma la yastati'u aw la yaqwa ala ta'allumi. Terus kalau misalnya ada orang yang udah nggak sanggup lagi belajar, entah karena usianya yang sudah terlalu tua atau karena apa? Karena kesibukan yang terlalu padat, pokoknya udah nggak sanggup lagi belajar, maka fayaqra'u ma tasihu bihi salatuhu. Maka hendaknya dia membaca apa-apa yang membuat salatnya sah. Maksudnya apa? Belajar Al-Fatihah seminimalnya tuh. Al-Fatihah, apalagi yang bikin salatnya sah? Takbiratul ihram, syahadat, solawat, salam. Harus dipelajari dengan benar. Harus dipelajari dengan benar. Jangan sampai terjatuh pada kekeliruan yang merusak makna. Terus kemudian orang yang memang nggak sempat belajar atau orang yang belum paham, wala yusolli imama. Jangan maksain diri jadi imam. Wala yajharu bil qiraati fi majalisil muslimin. Dan juga jangan mengeraskan bacaannya di majelis-majelis kaum muslimin. Jadi jangan menampakkan bacaan. Karena kadang ada sebagian orang lahannya banyak lahan jali, bikin live streaming, direkam, diposting. Jangan begitu. Kalau banyak lahan jali jangan, nggak boleh. Kalau masih ada lahan jali nggak boleh. Kalau masih belum paham nggak boleh begitu. Ya, saya beberapa kali sempat negur konten kreator yang begitu. Afwan, bacaan antum masih banyak lahan jali. Semangat antum insya Allah berpahala, tapi nggak perlu harus dibuat live, nggak perlu harus diupload. Kenapa? Karena lahan jali itu nanti khawatirnya jadi pembenaran buat orang-orang awam. Ya, begitu. Kemudian Syekh Dr. Syekhah Dr. Su'ad binti Abdul Hamid mengatakan, hukmul lahnil jali yahrum bil ijma' muslim. Hukum lahan jali itu haram berdasarkan ijma' kaum muslimin, walakin idza kana nasiyan fala itsmalih. Tapi kalau lupa enggak sengaja enggak dosa. Ya, lupa enggak sengaja enggak dosa. Makanya kalau kita dengar ada orang yang ternyata tidak sengaja, siapa itu? Afi. Tidak sengaja jatuh pada lahan jali, atau kita dengar kok lahan jali sih, maka kita husnudzon dia enggak sengaja gitu aja. Atau lupa, begitu ya. Fa idza kana jahilan bil hukmi wa ahmala ta'limi fa inal itsma yulhiqu. Tapi kalau dia enggak paham dan memang enggak mau belajar, ahmala ta'lim, dia enggak mau belajar, maka tetap dosa. Orang yang enggak mau belajar tetap dosa. Amma idza kana sabila ta'allum, amma idza kana fi sabila ta'allum, kalau dia masih dalam belajar wa akhtaha, lalu kemudian dia salah, fa hadza wallahu alam wal maqsudu bil qauli jahil. Maka inilah yang disebut dengan jahil basit istilahnya. Jadi orang yang dimaafkan. Jahil yang dimaafkan. Jadi kalau dia masih belajar, maka jahilnya jahil dimaafkan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kenapa lahan jali itu begitu penting? Karena yang namanya lahan jali itu ada kaitannya dengan keabsahan sholat. Lahan jali ada kaitannya dengan keabsahan sholat. Saya langsung saja ke kesimpulan. Bahwa kalau misalnya kita sedang sholat, lahan jali, maka kalau lahan jalinya tidak mengubah makna dalam sholat, oke. Haram, perhatikan. Ada orang lahan jali di dalam sholat. Haram nggak? Ada orang lahan jali dalam sholat. Haram nggak? Haram kalau sengaja, haram kalau nggak mau belajar. Pertanyaan, sholatnya batal nggak? Tapi nggak ngubah makna ini lahan jali. Ada orang sholat, lahan jali. Lahan jalinya itu nggak ngubah makna. Haram nggak dia? Haram. Batal nggak sholatnya? Enggak. Haram tapi nggak batal sholatnya. Haram tapi nggak batal sholat. Jadi tidak setiap yang haram itu membatalkan sholat. Sama kayak misalnya ada orang, misal nih, nggak punya sarung buat tutup aurat. Akhirnya dia minjem tapi nggak bilang. Apa minjem nggak bilang itu? Maling. Ada sarung di jemuran, ambillah, saya pengen sholat dulu. Sholatnya sah tapi haram. Sholatnya sah tapi haram. Begitu ya. Ini sama, orang yang jatuh pada lahan jali tapi tidak merusak makna, mau di Al-Fatihah, mau selain Al-Fatihah. Dan lahan jalinya itu karena dia nggak mau belajar, maka haram kalau nggak rusak makna, tapi sholatnya sah. Gimana kalau rusak maknanya? Dilihat Al-Fatihah atau bukan. Kalau di luar Al-Fatihah, aman. Tapi tetap haram dia. Kalau di luar Al-Fatihah, aman. Cuma makruh jadi imam. Makruh jadi imam. Orang yang selain Al-Fatihahnya berantakan bacaannya, lahan jali, makruh jadi imam.
Bagaimana kalau di Al-Fatihah? Maka kalau ada orang sholat di Al-Fatihahnya rusak makna, sholatnya batal. Kecuali kalau dia masih belajar. Atau ngulang bacaan. Dia sudah tahu, salah. Misalnya, nggak sengaja, dia baca misalnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lupa. Kemudian dia ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aman. Atau misalnya ada orang baca, Ihdinas syiratal mustaqim, tapi dia masih belajar, maka aman juga. Itu kan ngubah hurufnya banyak banget. Dan banyak kan orang begitu kan baca, Ihdinas syiratal mustaqim. Itu rusak semua makna hurufnya. Tapi yang seperti ini dimaafkan kalau masih belajar. Hanya saja tidak boleh jadi imam. Orang yang lahan jalinya itu berantakan di Al-Fatihah sampai rusak maknanya tidak boleh jadi imam. Kalau dia nggak sengaja wajib mengulang bacaan yang benar. Maka kalau antum berantakan baca Al-Fatihah nggak sengaja, langsung ulang bacaan yang benar. Begitu. Ini kalau orang sholat sendirian atau jadi imam. Terus gimana kalau kita kondisinya jadi makmum? Imamnya lahan jali. Apa yang harus dilakukan? Kalau kita jadi makmum, maka dilihat, Al-Fatihahnya rusak maknanya. Kalau di luar Al-Fatihah rusak maknanya, makruh jadi imam. Antum mau nerusin salat sendirian, silakan. Kalau rusaknya di luar Al-Fatihah, juga sah salatnya, tapi makruh jadi imam. Kalau antum mau memisahkan salat, lanjutin salat sendirian juga tidak apa-apa. Bagaimana kalau rusaknya itu di Al-Fatihah, sampai merusak makna? Maka dilihat, imamnya ini qari atau ummi. Apa ummi? Apa ummi atau apa qari? Dalam fikih, ummi itu artinya orang yang memang lagi belajar belum bisa baca Al-Quran dengan benar. Itu ummi namanya. Dia lagi belajar atau enggak lagi belajar lah. Intinya dia belum bisa membaca Al-Quran dengan benar. Misalnya ain, dia belum bisa ain. Bisanya a terus. Sod, bisanya misalnya sya terus. Adapun qori, aslinya dia udah bisa. Sehari-harinya dia udah bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Itu namanya qori. Kalau imamnya ummi, menurut kebanyakan ulama, tidak sah bagi qori menjadi makmumnya ummi. Imamnya ummi, makmumnya qori, makmum gak sah. Kenapa? Karena ummi hanya sah bagi ummi. Menurut mayoritas ulama. Jumhur. Dalil yang dipakai jumhur apa? Dalil yang dipakai jumhur adalah berkaitan dengan masalah najis. Berkaitan dengan masalah najis. Kalau najisnya kelihatan, maka batal bagi makmum yang melihat. Begitu. Imamnya ada najis, maka makmum yang lihat ada najis itu batal. Begitu. Adapun kalau tidak kelihatan tidak batal. Masalah bacaan Al-Fatihah kedengeran enggak? Kedengeran. Umumnya kedengeran. Kalau dia baca kedengeran, maka batal. Begitu ya. Dan ummi hanya sah bagi ummi saja. Ini adalah keringanan. Keringanan. Ummi hanya sah bagi ummi itu keringanan. Kemudian bagaimana dengan qari? Kita tahu imamnya ini benar baca Qur'annya kok biasanya, tapi barusan bacanya lahan jali rusak makna Al-Fatihah. Ditunggu. Kalau dia ngulang, sah, aman. Udah sampai akhir waladhdallin gak diulang-ulang. Maka apa yang terjadi? Tidak boleh terus mengikuti imam. Apa yang harus dilakukan makmum? Meneruskan salat sendiri. Namanya mufaraqah. Meneruskan salat sendiri namanya mufaraqah. Bagaimana kalau tidak mufaraqah, tidak sah salatnya dan harus diulang? Begitu. Kalau tidak mufaraqah maka tidak sah salatnya, harus diulang. Dan kasih tahu imamnya. Tadi lahan jali rusak makna Al-Fatihah. Batal berarti salatnya, harus diulang itu si imamnya pun. Kasih tahu. Begitu. Kalau mufaraqah lanjutin salat sendirian. Ya udah lanjutin aja salat sendirian. Tidak ada lagi hubungan dengan imam. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu.
Ini berkaitan kalau kita menjadi makmum. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada yang diskusikan silakan. Bagaimana? Saya pernah nanya, Syekh, gimana kalau misalnya ada imam sholat Jumat tapi ummi? Kata Syekhnya harus diulang. Syekh Halawi bilang begitu. Lah tapi kan yang sadar cuma sedikit, ya berarti ulang sholat zuhur. Kan nggak mungkin ulang sholat Jumat kalau sedikit. Atau misalnya kalau sendirian yang sadarnya. Lah, saya gimana mau ulang sholat Jumatnya? Ya udah aja terusin dulu sholatnya. Nanti diulang sholat zuhur. Kalau misalnya yakin masih ada masjid yang belum Jumatan, pergi ke masjid yang belum Jumatan. Kalau yakin, tapi kayaknya nggak akan keburu. Ya sudah, berarti apa? Terusin sholatnya, kemudian ulang sholat zuhur. Nggak bisa, Jumatan itu kan wajib berjamaah. Jumatan itu nggak sah sendirian. Jumatan itu wajib berjamaah. Ya, kecuali kalau imamnya qori. Salahnya di rakaat kedua. Di rakaat pertama aman. Salahnya di rakaat kedua. Maka boleh mufaraqah. Kenapa? Karena sudah berjamaah satu rakaat. Lanjutin salatnya sendirian. Tapi kalau sejak awal nggak bisa, karena harus berjamaah sejak awal. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau imamnya ummi, udah terusin aja salatnya, diulang. Tapi kalau imamnya qori lahan, maka berarti dia kan wajib berjamaah. Maka nggak bisa kalau sendirian. Apa yang harus dilakukan? Ya sudah. Berarti kalau misalnya dia di rakaat pertama, kalau misalnya antum mau diterusin, nggak dapat kan? Nggak dapat satu rakaat. Kalau nggak dapat satu rakaat, maka kalau antum memisahkan diri, itu terhitungnya salat zuhur. Jadi 4 rakaat. Jadi sama aja. Terusin, ulang salat zuhur. Tapi kalau misalnya di rakaat kedua, antum sudah dapat satu rakaat, antum terhitungnya salat Jumat. Nambahnya nggak usah nambah. Antum selesaikan sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Ada yang ditanyakan silakan. Apakah ada misalnya ulama yang berpendapat mau imamnya itu qori lahan, mau imamnya itu ummi, tetap sah salatnya? Jawabannya ada. Kalau sekadar nanyanya apakah ada ulama seperti itu, ada aja. Jadi pendapat semudah apapun kalau dicari ada aja. Dalam mazhab Syafi'i misalnya pendapatnya Imam Al-Muzani dan Imam Syirazi. Yang berpendapat imamnya serusak apapun, selama makmumnya baca Al-Fatihah lagi nggak masalah. Ya kalau misalnya kita ribet karena di masjid di kampung kita semuanya itu apa? Semuanya itu ummi dan kita pengen tetap jamaah, ya sudah nggak masalah. Kita ikut bertaklid kepada madhab yang membolehkan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan kembali? Silakan. Baik. Kita lanjutkan ke lahan yang kedua. Lahan apa? Lahan khafi. Khafi artinya apa? Oh, ringan. Ringan itu khafif. Khafi, khofa, ikhfa. Tersembunyi. Begitu ya. Tersembunyi. Kenapa disebut tersembunyi? Karena enggak banyak orang yang tahu. Yang tahu lahan khafi hanya orang-orang yang benar-benar mendalami ilmu tajwid.
Karena lahan khafi itu lahan tajwid, lahan tahsin, lahan dalam sifat-sifat tahsiniyah, bukan lahan dalam bahasa Arab. Sehingga kalau nggak pernah belajar tajwid, walaupun jago bahasa Arab, kalau nggak pernah belajar tajwid nggak bisa, nggak akan tahu dia. Begitu. Bahkan sebagian lahan khafi itu hanya diketahui oleh para ulama saja. Hanya diketahui oleh para ulama saja. Kalau bukan ulama nggak tahu. Atau kalau nggak pernah talaki itu nggak akan pernah tahu lahan khafi itu kayak gimana. Contohnya apa? Banyak sekali ya kalau misalnya mau dihitung-hitung, banyak sekali. Misalnya apa? Misalnya adalah tidak menyempurnakan harokat. Ada orang baca billah menjadi billah. Billahi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu enggak sempurna itu. Billahi minasyaitonir rajim. Atau misalnya jadi a'udzu. Atau misalnya yang tebal, kha dibaca kha, atau ketebalan, kha dibaca hu, enggak tepat. Ini tafhim tarkik keliru, misalnya a'udzu billah, tebal, Allah, mestinya lah jadi Allah, atau mengalirkan suara rongga hidung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, rongga hidung. Tidak mengamalkan hukum tajwid seperti izhar, ikhfa, iqlab, mad, tidak diamalkan. Tidak konsisten dalam menggunakan kalimat mad atau gunah. Ini beberapa contoh lahan khafi. Ya. Bagaimana hukum lahan khafi? Maka hukum lahan khafi diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan haram, sebagian ulama mengatakan makruh. Begitu. Jadi kebanyakan ulama bagaimana? Kebanyakan ulama menilai lahan khafi itu tidak haram. Kebanyakan ulama menilai lahan khafi tidak haram. Jadi hukumnya mengamalkan tajwid itu terbagi dua berarti. Dari sisi i'rab dan makna yang berhubungan dengan lahan-lahan jali tadi, maka wajib kita beriltizam. Wajib hukumnya. Wajib. Yang berhubungan dengan i'rab sama makna. Terus sifat tahsinnya gimana? Yang berhubungan sama lahan khafi. Nah ini tergantung. Kalau di majlisul ada, apa majlisul ada? Pengambilan riwayat. Maka wajib. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengamalkan secara sengaja itu berdusta. Seakan-akan berdusta. Kalau kita nggak ngamalin secara sengaja. Bagaimana kalau tilawah biasa lagi sholat? Kalau yang melakukannya qori yang mutqin, maka aib. Aib. Tapi kalau yang melakukannya adalah orang-orang awam, ya nggak apa-apa. Makanya nggak perlu terlalu tegas sama orang awam itu dalam masalah tahsiniyah. Dalam masalah sifat-sifat tahsiniyah atau lahan-lahan khafi itu jangan terlalu tegas. Jangan terlalu keras. Termasuk murid-murid kita yang baru belajar. Jangan terlalu keras pada murid-murid yang masih belajar. Begitu. Kenapa? Karena murid-murid yang masih belajar itu fokusnya adalah menyelamatkan mereka dari yang haram. Lahan-lahan jali. Itu yang diselamatkan. Nanti kalau lahan jalinya udah banyak, berkurang, bahkan udah habis lahan jali, baru dikit-dikit lahan khafi. Jangan langsung semuanya. Kadang-kadang ada orang yang baru belajar tajwid, semangat belajar tajwid, ngoreksi, semua dikoreksi. Bahkan lahan khafi aja bertingkat-tingkat dikoreksinya. Misal, pertama masalah apa nih yang kelihatan banget, masalah qalqalah. Qalqalah kan kelihatan banget, mantul nggak mantul. Yang qalqalah harus dipantulkan, yang bukan qalqalah jangan dipantulkan. Udah fokus ini aja dulu. Baca alhamdulillah, kena satu, ayo jangan sampai situ lagi. Yang lain gak apa-apa, santai dulu yang lain. Kecuali kalau udah pengajar, udah belajar jauh ya, itu mah ya mau dikoreksi detail apapun, disilakan. Gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Seperti itu. Kurang lebih demikian berkaitan dengan perbedaan lahan jali dengan lahan khafi. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Disilakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Berkaitan dengan lahan jali dan lahan khafi.
Ada tanyakan? Enggak ada. Kita maju ke bagian berikutnya, bait 2526. Al-Imam Abu Zaim Al-Qani mengatakan, fa in anta haqqaqtal qira'ata fahdhariz ziyadata fiha was'alil 'auna dzal qahri. Sebentar. Mana sih ini? Nah, ini dia. Saya ganti dulu PowerPoint-nya. Al-Imam Abu Zahim Al-Khaqani radhiyallahu anhu mengatakan, fa in anta haqqaqtal qira'ata fahdhariz ziyadata fiha was'alil 'auna dzal qahri. Sinil harfa la tukhrijhu an haddil waznihi fawaznu hurufidh dzikri min afdalil birri. Fa in anta haqqaqtal qira'ata, dan apabila engkau mentahqiq bacaanmu, tahqiq di sini ada dua makna. Tahqiq yang pertama artinya adalah merealisasikan bacaan dengan sempurna, menyempurnakan bacaan. Itu namanya tahqiq. Tahqiq itu adalah membaca dengan lambat. Di sini makna yang mana yang lebih tepat? Di sini makna yang lebih tepat adalah menyempurnakan bacaan. Jadi ketika engkau berusaha menyempurnakan bacaan Al-Quran, jadi kita kan pengen baca Al-Quran pengen sempurna. Oke, sekarang kita mulai belajar. Nah, ketika nanti belajar tajwid dan ingin menyempurnakan bacaan, jangan sampai ketika menyempurnakan bacaan itu fahdhariz ziyadata, jangan sampai hati-hati engkau menambahkan. Nambahin apa? Nambahin hak huruf. Jadi jangan berlebihan dalam menambahkannya. Kenapa? Karena kadang ada orang yang berlebihan dalam memberikan hak huruf. Begitu. Jadi jangan berlebihan. Was'alil 'auna dzal qahri. Maka supaya tepat, mintalah pertolongan kepada Allah yang Maha Perkasa. Zinil harfa la tukhrijhu an haddi waznihi. Maka tunaikanlah huruf sesuai dengan timbangannya. Zinil harfa, tunaikanlah huruf sesuai dengan timbangannya. La tukhrijhu, dan janganlah engkau keluar melampaui batas an haddi waznihi, keluar dari timbangan yang semestinya. Fawaznu hurufi dzikri, karena sesungguhnya menunaikan hak huruf Al-Quran, hurufi dzikri, huruf-huruf Al-Quran, min afdolil birri, termasuk keutamaan atau kebaikan yang paling utama. Apa yang ini disampaikan oleh Al-Imam Abu Muzahim Al-Khaqani. Di sini Al-Imam Muzahim Al-Khaqani ingin menegaskan kepada kita, kalau baca Al-Quran itu jangan berlebihan. Sebagaimana apa perkataan Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala, yang beliau katakan, mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Begitu. Tapi bukan berarti kita bacanya terlalu santai juga. Maksudnya yang apa, yang bagaimana? Yang proporsional. Yang proporsional, yang baik, yang bacaannya itu tidak berlebihan, tapi tetap apa? Tetap menunaikan hak dan mustahak huruf. Begitu. Kata Imam Jazari apa? Mukammalan min ghairi matakallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assuf. Tidak takalluf, tidak ta'assuf. Tidak takalluf, tidak ta'assuf. Apa itu takalluf, apa itu ta'assuf? Takalluf itu berlebihan dalam mengeluarkan tenaga. Ta'assuf itu enggak kenal batas. Berlebihan melampaui batas, itu ta'assuf. Begitu. Cuma memang yang penting untuk kita pahami juga adalah bahwa yang namanya takalluf itu terbagi menjadi dua. Ada takalluf yang disyariatkan, ada takalluf yang tercela. Ada takalluf yang disyariatkan, ada takalluf yang tercela. Apa takalluf yang disyariatkan?
Takaluf yang disyariatkan adalah kita berusaha sekuat tenaga untuk mengucapkan lafaz demi lafaz hingga tercapai bahasa yang paling fasih. Walaupun mungkin capek. Ustaz, kan nggak boleh takaluf. Tapi kayaknya saya belajar sama antum, capek banget sih mulutnya. Nah misalnya begitu. Wajar karena masih belajar. Adapun yang tercela adalah berlebih-lebihan dalam mengucapkan lafaz demi lafaz hingga terkesan dibuat kaku dan tidak enak didengar. Misalnya yang sering dicontohkan itu misalnya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Takaluf. Enggak enak dengarnya. Baca biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaupun kalau buat orang yang baru belajar mungkin bisa jadi untuk baca seperti itu dia berat. Enggak apa-apa, itu takaluf yang diharuskan. Jadi takaluf yang diharuskan itu adalah kita berusaha sekuat tenaga walaupun sampai berlatih, walaupun sampai keluar keringat dingin gitu ya istilahnya, tapi mencapai bacaan yang benar. Adapun takaluf yang tercela adalah takaluf yang kita baca itu berlebih-lebihan. Jangan sampai berlebih-lebihan. Karena di zaman dulu ada murid-murid Imam Hamzah. Murid-muridnya Imam Hamzah itu ada yang kalau baca huruf Hamzah itu sampai dari dada, Hamzah Toha itu. Bahkan diriwayatkan aku pernah melihat aku pernah melihat muridmu Imam Hamzah katanya, ada yang baca sampai membaca Hamzah dan Ha itu sampai kancing terlepas. Saking gitu. Sampai kancingnya lepas. Itu takaluf, enggak boleh berlebih-lebihan. Atau misalnya Ibnul Jauzi atau Imam Az-Zahabi ya yang bercerita. Ibnul Jauzi kalau dalam Talbis Iblis. Di antara godaan setan kepada orang-orang yang belajar tajwid apa? Berlebih-lebihan dalam huruf. Sampai-sampai kata Ibnul Jauzi, ada imam yang ngucapin huruf dhad berlebih-lebihan sampai muncrat ludahnya. Gitu. Berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Boro-boro mau tadabbur, sibuk ngurusin huruf lagi sholat. Ini berlebih-lebihan. Jadi jangan berlebih-lebihan. Begitu ya. Makanya Imam Hamzah pun bilang kan, ma fauqal qiraah laisal qiraah. Ya. Apa-apa yang di atas bacaan Al-Qur'an itu bukan bacaan Al-Qur'an. Begitu. Seperti itu. Sama seperti apa? Sama seperti rambut. Kalau ikal itu cantik. Tapi kalau kelebihan ikalnya jadi kribo. Orang yang kulitnya putih umumnya cantik. Tapi kalau kelebihan putihnya vitiligo namanya. Kayak Michael Jackson itu. Michael Jackson itu vitiligo. Vitiligo itu keputihan putih pucat. Saking putihnya. Coba kalau misalnya ada orang warna kulitnya begini. Bagus gak? Ya kan? Warna putih itu cantik loh. Akhirnya dia pengen putih kayak putih. Segini. Wah gak mau. Orang yang kelebihan putihnya jelek. Orang yang kelebihan rambutnya keriting jelek juga. Jadi yang berlebihan itu jelek. Berlebihan itu gak bagus. Kalau sedikit itu bagus, tapi kalau udah berlebihan gak bagus. Maka bacaan Al-Quran pun begitu kata Imam Hamzah. Kalau pas, bagus. Tapi kalau berlebihan, bukan. Gitu ya. Ma fauqal qiraah, laisal qiraah. Begitu. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian. Maka perbuatan berlebih-lebihan, perbuatan melampaui batas, ini aib madhmum. Perbuatan yang aib dan tercela. Wallahu ta'ala a'lam. Seperti itu. Ini bahasan yang cukup penting. Dan kalau Imam Ibnul Jazari di dalam kitab At-Tamhid ataupun An-Nashr menjelaskan ya beberapa cara baca yang berlebihan, aib-aib qiraat yang sudah kita bahas di dalam bab mabadi. Tinggal dirujuk di sana. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti juga rincian untuk lahan-lahan khafi ini ada di kajiannya Imam As-Sakhawi. Di Imam As-Sakhawi dalam Nuniyah As-Sakhawi itu menyebutkan kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dari mulai hamzah sampai ya. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita kali ini karena ini hari Jumat. Apabila ada yang didiskusikan disilakan. Boleh. Takaluf yang disyariatkan itu mau ketika belajar, mau ketika latihan. Intinya adalah usaha kita
untuk mencapai bacaan yang pas. Tapi terasa berat. Nah, terasa berat itu takaluf. Tapi bukan buat melampaui batas. Untuk sampai pada titik yang sempurna. Itulah takaluf yang disyariatkan. Usaha kita, dilebih-lebihkan usaha kita, dikuat-kuatkan usaha kita, dihabiskan tenaga kita, tapi untuk mencapai titik yang sempurna. Lalu perbedaannya dengan yang tercela bagaimana? Yaitu takaluf yang dilebih-lebihkan sampai hasilnya itu melampaui batas. Gitu ya. Makasih saya, jazakumullahu khairan. Ya, makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Paham gak perbedaannya? Orang baru belajar Al-Quran. Baca. Nggak pas terus. Wah, ini kayaknya takaluf deh. Saya berlebih-lebihan tenaganya. Sampai keringetan kok nggak selesai-selesai. Takaluf nggak? Bagi dia, takaluf. Tapi takaluf disyariatkan nggak? Disyariatkan. Kenapa disyariatkan? Karena untuk mencapai bacaan yang sempurna yang diajarkan gurunya. Begitu ya. Takaluf yang berlebihan bagaimana? Dia udah pas. Dilebihin jadi Itu namanya takaluf yang berlebihan. Takaluf yang tercela. Bukan. Konteksnya adalah tujuannya buat apa? Tujuannya buat apa? Kalau tujuannya untuk mencapai bacaan yang sempurna, takaluf yang disyariatkan. Cuma seperti yang sempat saya singgung juga, kalau lagi sholat mah jangan. Lagi sholat mah sudah aja, amalkan saja bacaan yang antum punya. Nggak usah jadikan sholat sebagai ajang latihan tajwid. Jangan. Bahkan kalaupun sholat sendirian jangan. Kalau nguatin hafalan silakan, tapi jangan latihan. Latihan tajwid itu ada waktu tersendiri aja. Tilawah harian, lagi sholat, jangan jadikan ajang buat latihan tajwid. Karena sayang nanti khawatir berantakan. Berantakan apa? Dari tadabbur. Yang penting antum punya waktu buat latihan, antum punya ada waktu talaki, nah itu manfaatkan. Insya Allah nanti akan mengikuti bacaan harian antum, akan mengikuti bacaan sholat antum sesuai dengan hasil talaki dan latihan. Begitu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan barakallahu fiik. Kesalahan ditanyakan? Cukup? Panaktahi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli afdalas salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada